Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4581. Jelas. Verne Huo tahu cara Harvey York melakukan sesuatu. Jadi dia tidak meminta belas kasihan. Tetapi biarkan Harvey York bersikap biasa saja. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, "Tuan Huo serius. Saya menelepon Anda kali ini karena saya takut banjir akan membanjiri kuil Raja Naga. Dan seluruh keluarga akan membunuh seluruh keluarga. Karena itu benar-benar putramu. Maka masalah ini mudah dilewati. Tidak peduli apa yang dia katakan. Dia adalah juniorku. Saya seorang penatua. Dapatkah saya mengalami kesulitan dengan seorang anak?" Verne Huo tersenyum pahit dan berkata, "Terima kasih, Saudara York. Kalau begitu." Setelah berbicara, Verne Huo menutup telepon. Dia tidak banyak bicara. Tetapi sangat jelas bahwa jika putranya tahu apa yang harus dilakukan saat ini, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi jika putranya masih memegangnya, mungkin hal yang baik bagi Harvey York untuk memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Lagi pula, putranya, yang bertindak arogan dan mendominasi pada hari kerja, akan menendang pelat besi suatu hari nanti. Dalam pandangan Verne Huo, sekarang Damian Huo menendang pelat besi Harvey York. Dia beruntung. Jika itu orang lain, dia mungkin akan membunuhnya. Di mana panggilan ini akan dilakukan? Melihat Harvey York menutup telepon dengan tenang, kelopak mata Damian Huo melompat ke depan dan berkata dengan hormat, "Tuan York, saya minta maaf. Saya menyinggung Anda hari ini. Ini adalah akhir dari urusan hari ini. Aku berjanji tidak akan mengganggumu dan teman-temanmu lagi. Dan aku akan memberi mereka kompensasi atas kerusakan mental mereka." Namun, ketika dia mengatakan ini, Damian Huo masih agak tidak puas. Lagi pula, mengandalkan ayahnya sendiri untuk menindasnya bukanlah pahlawan. Bagaimana mungkin Harvey York tidak melihat kemarahan di mata Damian Huo? Pada saat ini, dia tersenyum tanpa komitmen, mengulurkan tangannya dan menepuk pipi kanan Damian Huo. Dan tersenyum sedikit, "Damian Huo, jika kamu membacanya dengan benar, kamu sangat tidak puas. Di matamu, aku dicelupkan ke dalam cahaya ayahmu. Dan hanya dengan kekuatan ayahmu aku bisa memukul wajahmu, kan?" Kelopak mata Damian Huo berkedut. Secara naluriah mundur. Dan berkata dengan dingin, "Tuan York, sudah cukup. Kebaikan ayahku tidak digunakan seperti ini. Kebaikan keluarga Huo kami tidak digunakan seperti ini." Jelas. Apa yang dia maksud di dalam dan di luar kata-kata itu adalah bahwa Harvey York berani memperlakukan dirinya seperti ini karena kebaikannya kepada keluarga Huo dan dukungan ayahnya. Harvey York tersenyum ringan dan menyapu tangan kanannya di atas meja. Terjebak. Lebih dari selusin botol anggur terbang keluar pada saat bersamaan. Bang bang bang. Botol anggur meledak di udara. Dan pecahannya terbang keluar. Bawahan Damian Huo menjerit kesakitan. Seluruh tubuh mereka gemetar. Banyak orang semua mencengkeram pergelangan tangan mereka. Berkedut terus-menerus. Beberapa sangat arogan. Dengan darah mengalir dari anggota tubuh mereka saat ini. Ditinggalkan. Bau darah mengalir ke wajah. Dan pukulan biasa ini menakutkan dan menakutkan. Teman-teman wanita cantik itu tertegun sejenak. Dan kemudian ada warna panas di mata mereka. Tangan Harvey York. Seperti adegan perkelahian di film Hong Kong dan Taiwan. Mudah dan bebas. Tindakan santainya menyatakan bahwa jika dia mau, dia akan menghapuskan orang-orang ini di Damian Huo. Sesederhana bernafas.
Meskipun pria seperti itu terlihat acuh tak acuh dan polos, dia lebih dari beberapa kali lebih kuat dari arogansi terang-terangan Damian Huo. Inilah pria sejati. Bahkan Damian Huo, satu-satunya kekuatan tempur di lapangan, kaku saat ini. Dan satu-satunya kesombongan yang tersisa benar-benar menghilang. Bab 4582. Damian Huo tiba-tiba mengerti mengapa ayah tuanya ingin mengakui dirinya di depan Harvey York. Kesombongan yang tidak yakin dan arogan yang tersisa di hatinya runtuh dalam sekejap. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York sebenarnya adalah master seni bela diri. Sejauh metode seni bela diri Harvey York ditampilkan saat ini, untuk menghancurkannya semudah dan semudah minum air. Bahkan skill ini sedikit lebih baik dari ayahnya Vernei Huo. Sangat mengagumkan. Jika dia tidak mendengarkan ayahnya, dan hanya mengakui nasihatnya, dia mungkin telah diinjak-injak sampai mati oleh Harvey York sekarang. Ledakan. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Dia tahu bahwa jika dia tidak membiarkan pihak lain belajar cukup banyak, pihak lain pasti akan beruntung. Jadi dia menghancurkan botol anggur langsung di dahi Damian Huo. Botol anggur pecah pada saat ini. Dan darah tumpah. Damian Huo mengerang dan terhuyung mundur ke belakang. Itu sangat menyakitkan dan memalukan. Tetapi pada saat ini, Damian Huo tidak berani mengeluh sama sekali. Saya ingin memukul wanita saya dan memukul kepala Anda. Apakah Anda baik-baik saja? Damian Huo menutupi kepalanya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Ledakan. Harvey York memecahkan botol anggur lain, yang membuat kepala Damian Huo mekar lagi. "Bersihkan adegan dan main-main denganku. Kamu tidak bisa bergaul denganku. Aku memukuli kepalamu. Kamu tidak punya keluhan, kan?" Damian Huo mengertakkan gigi dan berkata dengan ekspresi jelek, "Tidak. Jangan berani." Melihat pemandangan ini, teman wanita cantik lainnya juga kesurupan. Dan wajah mereka luar biasa. Dalam kesan mereka, kapan Damian Huo menjadi begitu mudah diganggu? Kekaguman mereka terhadap Harvey York sekarang dapat dianggap sebagai sungai yang bergelombang, tak berujung. Ledakan. Harvey York mengambil botol anggur ketiga dan menghantamkannya ke dahi Damian Huo. "Kakak Huo memberimu pelajaran. Tapi kamu masih tidak yakin. Aku akan membantunya mendisiplinkanmu. Kamu tidak akan marah, kan?" Damian Huo menutupi kepalanya kali ini. Dan kemudian perlahan menggelengkan kepalanya. Itu benar. Dia seseorang. Dan dia benar-benar tahu bagaimana menulis kata-kata. Maju dan mundur. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk bahu Damian Huo. Lalu tersenyum sedikit. "Karena kamu tidak marah dan karena kamu tidak memiliki pendapat, maka ini adalah akhir dari masalah ini. Beritahu orang-orangmu. Pergi dan biarkan Cynthia Zimmer dan yang lainnya pergi." Damian Huo mengangguk dengan tergesa-gesa. Dan dengan cepat memberi isyarat agar seseorang keluar dan menangani masalah ini. Melihat Damian Huo yang sebagus cucunya saat ini, Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya. Lalu tersenyum sedikit, "Aku tahu kamu bersalah. Kamu tidak yakin. Tapi aku bisa memberitahumu bahwa kamu baik-baik saja karena wajah ayahmu. Malu malam ini, untukmu, adalah hal yang baik. Setidaknya, kamu tidak kehilangan nyawamu malam ini. Ini juga bisa membuatmu bertindak lebih rendah di masa depan. Jangan seperti 258.000 hingga 80.000 sepanjang hari. Itu tidak sepadan. Kalau tidak, lain kali aku bertemu pria besar sepertiku. Ini tidak sesederhana ditembak di kepala. Akhirmu akan sangat menyedihkan. Mengerti?" Setelah itu, Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah Damian Huo. Dan berkata dengan ringan, "Persetan. Dimengerti. Terima kasih Tuan Muda York atas bimbinganmu."
Damian Huo mengangguk seperti semanggi bawang putih. Dan kemudian mengambil sekelompok bawahan dan pelayan. Dan meninggalkan tempat itu dengan merangkak. Hanya ada Harvey York yang tersisa di lapangan. Berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Bab 4583. Setelah kelompok Damian Huo pergi, Harvey York pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Dan kemudian berjalan keluar dari bar sampai dengan sebotol air. Pada saat ini, pintu masuk bar agak sepi. Dan hampir tidak ada yang berani bernapas di tempat ini. Tapi meski begitu, masih banyak orang baik di lapangan, yang sepertinya ingin melihat bagaimana Harvey York akan berakhir seperti ini. Di pintu masuk tempat parkir, sekelompok orang berdiri bersama. Semuanya menggigil diterpa angin malam. Mata Harvey York tajam, dan dia mengenali Cynthia Zimmer dan partinya secara sekilas. Lionel Ferreira dan yang lainnya juga gemetar karena kegembiraan pada saat ini. Dan wajah mereka menunjukkan semacam kebahagiaan bahwa mereka akhirnya mendapatkan hidup mereka kembali. Pada saat yang sama, dia tidak membuka mulutnya. Membujuk Cynthia Zimmer, yang sedang cemas saat ini. Lulu dan Linlin bahkan sedikit arogan dan ingin pergi bersama Cynthia Zimmer. Namun, Cynthia Zimmer mengabaikan mereka, malah menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan sesekali mendorong tarikan orang-orang ini, mencoba mengambil inisiatif untuk memasuki pintu bar. Namun, Lulu, Linlin, Mei Mei, dan wanita lain akan menghalangi jalannya dan mencegahnya pergi. Kadang-kadang, akan ada pertengkaran sengit antara kedua belah pihak, yang menarik banyak orang baik untuk melihat-lihat. Hanya saja pertandingan kandang hari ini adalah Damian Huo. Jadi saat ini, tidak ada pria yang berpikir hidupnya terlalu panjang dan berlari untuk menghentikannya. Di sisi lain, Cynthia Zimmer berjuang sesekali. Dan sesekali melihat pintu masuk dan keluar bar. Jelas khawatir sesuatu akan terjadi pada Harvey York. Saudara ipar, melihat Harvey York berjalan keluar. Tubuh halus Cynthia Zimmer bergetar. Dan ada perasaan melihat satu sama lain seolah-olah mereka terpisah satu sama lain. Dia berlari keluar dengan gembira. Berjalan ke sisi Harvey York. Dan menutup telepon seperti koala. Kakak ipar, apakah kamu baik-baik saja? Kamu baru saja keluar seperti ini. Mereka tidak mempermalukanmu, kan? Saat berbicara, Cynthia Zimmer mulai merasakan tubuh Harvey York naik turun. Dan setelah memastikan bahwa Harvey York tidak kekurangan lengan atau kaki, dia menghela nafas lega. Lionel Ferreira dan yang lainnya juga mengenali Harvey York pada saat ini. Dan mereka berjalan dengan mata bingung di mata mereka. Masuk akal bahwa Harvey York harus mengupas kulitnya jika dia tidak mati malam ini. Tapi bagaimana dia bisa keluar tanpa cedera? Adegan ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Kakak ipar, aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Aku baru saja akan bergegas masuk. Tetapi mereka semua menghentikanku dan tidak mengizinkanku masuk. Tuan Muda Huo tidak melakukan apapun padamu, kan? Apakah ada rasa sakit di tubuhmu? Mereka tidak meracunimu, kan? Cynthia Zimmer memikirkan kemungkinan lain pada saat ini. Dan seluruh tubuhnya menggigil ketakutan. Dia takut Harvey York benar-benar memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan. Emosinya berfluktuasi. Dia tersenyum seperti bunga barusan. Tapi sekarang hujan. Harvey York hanya merasa bahwa itu penuh dengan wewangian. Dan ada hembusan napas antara mulut dan hidungnya. Dan matanya yang acuh tak acuh menjadi lembut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan menangis. Tidak apa-apa. Dia menepuk bahu Cynthia Zimmer. 3 kucing dan 2 anjing mereka tidak bisa membantu saya. Kamu tidak perlu khawatir. Merekalah yang harus khawatir. Mendengar bahwa Harvey York masih bercanda saat ini, Cynthia Zimmer tertawa terbahak-bahak. Kakak ipar, ini semua salahku.
Ini adalah kesalahanku. Jelas aku membawamu ke sini. Tapi aku meninggalkanmu. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Setelah dia keluar, Cynthia Zimmer memanggil Tyson Wood. Tetapi dia tidak berhasil. Dia memanggil semua orang di lingkarannya di Jinling. Tetapi tidak ada yang berani membantu. Bab 4584. Tidak apa-apa. Kamu tidak tahu kamu akan bertemu orang-orang itu. Harvey York menepuk punggung Cynthia Zimmer untuk menenangkan emosinya yang bersemangat. Dan kamu tidak meninggalkanku. Aku memintamu untuk mengambil inisiatif. Jadi aku yang harus minta maaf. Lagi pula, kamu, seorang gadis kecil, tidak bisa menyelamatkanku. Yang terpenting sekarang aku baik-baik saja. Bukankah itu yang paling penting? Saat berbicara, Harvey York mengangkat jari telunjuk kanannya dan menghapus air mata di wajah Cynthia Zimmer. Cynthia Zimmer menangis. Kakak ipar, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Saya sudah mencoba yang terbaik. Dan saya juga mencari Brother Tyson Wood. Tetapi saya tidak dapat menghubungi melalui telepon. Saya mau lapor ke petugas. Tapi telep tidak bisa tersambung. Selalu sibuk. Wow, karena itu, Cynthia Zimmer, yang benar-benar santai, merasa sangat sedih. Oke, York, jangan manfaatkan Cynthia di tempat ini. Bisakah kamu mendapatkan wajah? Pada saat ini, Lulu datang dengan ekspresi jijik, dan menarik dua orang yang berpelukan di angin malam. Kali ini, itu karena Lionel Ferreira memanggil adik baptisnya tepat waktu untuk menyelamatkanmu. Jika bukan karena ini, kamu akan kehilangan setengah dari hidupmu sekarang. Apakah kamu masih bisa makan tahu di sini? Cepat dan berlutut di hadapan Lionel untuk berterima kasih. Menantu dari rumah ke rumah. Apakah kamu tidak tahu berapa kilogram yang kamu miliki? Kamu tidak harus melakukannya sendiri. Yang paling penting adalah kamu benar-benar melibatkan kami dan Cynthia. Apakah kamu pikir kamu sangat baik untuk benar-benar menamparkan Damian Huo di depan begitu banyak orang? Sudah kubilang, tanpa Lionel kali ini, bahkan mungkin kita akan terlibat. Aku memberitahumu, jika kamu tidak berlutut dan bersyukur, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku hantu. Mendengar kata-kata Lulu, Lin dan Mei Mei juga mencibir, lalu mendekat dan menunjuk Harvey York dan mengutuk. Dilihat dari postur mereka, sepertinya mereka ingin mencurahkan semua keluhan yang mereka derita malam ini di Harvey York. Ketika Lionel Ferreira mendengar ketiga wanita itu membual untuknya, dia langsung berpuas diri. Dengan tangan di punggungnya, dia mulai berpura-pura, menatap Harvey York dengan dingin. Dengan ekspresi menjadi pria besar, Lionel Ferreira menemukan saudara perempuannya untuk menyelamatkan pengepungan. Adik kering di mulutnya adalah istri Santiago Luo, Devora Oliveira, kan? Sangat disayangkan bahwa, berdasarkan pemahaman Harvey York tentang Devora Oliveira, tidak mungkin baginya untuk memiliki hubungan seperti itu dengan seseorang seperti Lionel Ferreira. Pada saat ini, sudut mulut Harvey York terangkat sedikit. Dia belum pernah melihat orang yang begitu berani sebelumnya. Tapi memikirkan hak membual Lionel Ferreira di bar, hampir seperti menjadikan Sydney negara terbesar di alam semesta. Jadi Harvey York bisa dibilang paham dengan gaya Lionel Ferreira. Hanya saja dia merenungkan bahwa dia tidak bisa membiarkan orang seperti itu tinggal di sisi Cynthia Zimmer. Karena Cynthia Zimmer ingin memenangkan drama Jinling Film and Television, maka paling banyak, dia akan mendapatkan ekuitas Jinling Film and Television. Harvey York percaya bahwa Santiago Luo dan istrinya tidak akan menolak jika dia membuka mulut untuk membelinya. Lulu, berhenti bicara seperti itu. Kakak ipar berbicara dengan adil, tetapi juga untuk melindungi kita semua.
Jika tidak ada saudara ipar, Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada kita sekarang. Pikirkan baik-baik. Apakah ini kebenarannya? Kamu tidak bisa memarahinya karena cinta dan alasan. Bab 4585. Selain itu, orang-orang yang benar-benar bertindak terlalu jauh malam ini adalah Damian Huo dan yang lainnya. Itu awalnya disebabkan oleh orang lain. Apakah itu ada hubungannya dengan kita? Ngomong-ngomong, ipar, ngomong-ngomong, kita bisa aman malam ini. Dan itu ada hubungannya dengan Lionel. Dia benar-benar membuat banyak panggilan dan menghasilkan banyak uang kecil. Jika bukan karena ini, dengan gaya mendominasi Damian Huo, dia tidak akan bisa menyerah begitu saja. Karena itu, Cynthia Zimmer memandang Lionel Ferreira dengan sedikit rasa terima kasih. Lagi pula, setelah ditahan, Lionel Ferreira dengan cepat memutar banyak nomor. Tidak ada gunanya memutar selusin nomor. Setelah angka terakhir setengah diucapkan, para pria berjas tiba-tiba menerima perintah untuk membiarkan Lionel Ferreira dan yang lainnya pergi. Karena itu, di mata Cynthia Zimmer, Lionel Ferreira memang menggunakan banyak bantuan untuk mereka berdua. Harvey York tersenyum sedikit, memandang Lionel Ferreira dan berkata, "Lionel Ferreira, kamu sangat cakap." Cynthia Zimmer di samping berkata, "Lionel Ferreira, tidak peduli berapa banyak yang Anda habiskan malam ini dengan bantuan Anda dapat memberi tahu saya secara langsung bahwa saya tidak akan berhutang sepeser pun kepada Anda. Lupakan saja. Itu hanya sejumlah kecil uang. Saya telah membuat 2 film. Benar-benar bukan apa-apa." Lionel Ferreira melambaikan tangannya dengan senyum di wajahnya saat ini. Seolah-olah dia benar-benar melakukan sesuatu yang luar biasa. Tuan Huo memang karakter. Dan orang biasa tidak akan memberikan wajah sama sekali. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya menggunakan energi dari keluarga Yin Si Luo dan keluarga Sunan Oliveira. Keluarga Luo, salah satu dari 6 keluarga tersembunyi. Dan keluarga Oliveira, salah satu dari 10 keluarga teratas. Cinta seperti ini lebih besar dari langit. Bisakah ini tercermin dalam uang? Meskipun bajingan ini, Harvey York, mengungkitnya. Tidak peduli apa. Demi kamu, Cynthia, aku tidak peduli padamu. Tapi Harvey York, bukannya aku beberapa tahun lebih tua darimu. Jadi aku akan memberimu pelajaran. Sebenarnya, kamu tidak bisa terlalu sombong, impulsif, dan sembrono. Ngomong-ngomong, kamu hanya orang biasa. Jangan lakukan hal-hal yang menyakiti orang lain dan dirimu sendiri. Itu menyakitkan semua orang. Tapi itu tidak baik. Bukan. Kali ini lebih baik memilikiku. Apakah Anda tahu betapa buruknya akhir Anda jika Anda tidak memiliki seseorang untuk mendukung Anda di lain waktu? Ketika saya mengatakan itu, apakah Anda mengerti maksud saya? Aku di sini untuk kebaikanmu sendiri. Omong-omong, Lionel Ferreira membawa tangannya di punggungnya dan menatap Harvey York dengan hidungnya memerintah dan sombong. Harvey York tersenyum sedikit dan hendak berbicara. Tapi kali ini, Cynthia Zimmer telah mengangkat wajahnya yang bersih dan cantik. "Lionel Ferreira, jangan khawatir. Ini adalah bantuan besar yang aku berutang padamu. Aku pasti akan mengingat ini. Aku juga akan mencoba membalasmu. Yah, aku akan berbicara dengan kakakku besok dan meminjam 5 juta. Ini seharusnya bisa membalas budi kali ini, kan?" Omong-omong, Cynthia Zimmer terlihat tulus. Harvey York memandang gadis konyol ini dan tersenyum pahit. Namun, sebelum Harvey York bisa mengatakan yang sebenarnya, Lionel Ferreira, yang menyendiri dan sombong, mengedipkan matanya dan berkata, "Cynthia, meskipun aku tidak kekurangan jutaan ini, tapi karena kamu sangat bersikeras,
Tidak baik jika aku menolak kebaikanmu. Yah, demi persahabatan kita, aku akan menerima 5 juta dengan enggan. Bab 4586. Setelah mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal semacam ini, Lionel Ferreira merasa sedikit bersalah. Dan ketika dia melihat mata setengah tersenyum Harvey York, dia langsung marah. Wah, apa maksudmu dengan menatapku seperti itu? Aku mengambil uang Cynthia Zimmer. Apakah kamu masih yakin? Aku bisa memberitahumu. Jika bukan karena Cynthia kali ini, kamu akan mati. Harvey York berkata dengan ringan. Lionel Ferreira, apakah kamu yakin? Kamu berani mengambil uang dari Cynthia untuk ini. Dan begitu Anda mendapatkannya. 5 juta. Jantung Lionel Ferreira berdetak kencang. Lalu suaranya tenggelam. Dan berkata, Cynthia bersikeras memberiku uang ini. Jika saya tidak menerimanya, dia akan memiliki hati nurani yang buruk. Cynthia Zimmer juga mengangguk dan berkata, Kakak ipar, ya, mari kita balas budi ini. Saat berbicara, Cynthia Zimmer memelototi Harvey York. Artinya hal-hal yang dapat diselesaikan dengan uang bukanlah masalah besar. Harvey York memandang Lionel Ferreira dan berkata dengan ringan, Lionel Ferreira, apakah apa yang Anda sebut pilih kasih berguna? Peran apa yang Anda mainkan dalam masalah ini? Orang lain tidak tahu. Bisakah kamu tidak mengetahuinya sendiri? Sudut mata Lionel Ferreira sedikit berkedut. Dan pada saat ini, dia melompat dengan gerakan terlihat. Bajingan. Apa maksudmu? Maksudmu aku berbohong padamu. Serigala bermata putih. Kamu adalah serigala bermata putih. Aku bekerja sangat keras untuk menemukan hubungan untuk menyelamatkanmu. Tetapi apa yang kamu dapatkan sebagai balasannya adalah ketidakpercayaan dan kecerobohanmu. Ada begitu banyak orang yang hadir. Dan semua orang dapat bersaksi untuk membuktikan berapa banyak saya membayar untuk menyelesaikan masalah ini. Berbicara tentang ini, Lionel Ferreira tersipu dan memiliki leher yang tebal. Jika bukan karena wajah Cynthia, aku akan menemukan seseorang untuk membunuhmu secara langsung. Tuan Muda Huo tidak membunuhmu. Saya datang. Harvey York hendak mengekspos kulit harimau Lionel Ferreira secara langsung. Namun kali ini, Cynthia Zimmer, yang berada di sampingnya, menghentikan Harvey York. Kakak ipar, Lionel Ferreira benar-benar menemukan banyak koneksi untuk urusan kita. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Jangan khawatir tentang ini. Kamu tidak perlu membayar uang ini. Aku punya uangku sendiri. Ketika dia mengatakan ini, Cynthia Zimmer berkedip putus asa. Dengan isyarat menenangkan segalanya dan membayar bantuan bencana. Lagi pula, untuk Cynthia Zimmer saat ini, selama Harvey York aman dan sehat, tidak ada yang lebih baik dari ini. Meskipun 5 juta lebih, sudah pasti keselamatan Harvey York lebih berharga. Lionel, kamu tidak tahu sifat orang-orang desa ini. Tidak ada gunanya marah pada orang-orang udik ini. Lulu memandang Harvey York dengan jijik dan jijik. Bagaimana kabel gantung seperti itu bisa menjanjikan? Kamu bertengkar dengan kawat gantung seperti itu. Dan kamu kehilangan bagianmu tanpa alasan. Lin juga mencibir. Ya, itu hanya sepotong sampah yang tidak tahu dari mana asalnya. Saya pikir kota besar kita seperti Jinling harus menolak masuknya orang-orang ini. Keberadaannya hanya menurunkan peradaban kota ini. Wajah cantik Cynthia Zimmer menjadi dingin ketika dia mendengar ini. Wajahnya jelek. Harvey York adalah saudara iparku. Jika kamu memperlakukannya seperti ini lagi, aku akan diterima. Melihat Cynthia Zimmer marah, Lionel Ferreira mengedipkan mata beberapa kali. Mengetahui pikiran Lionel Ferreira, Lulu dan gadis-gadis lain tiba-tiba berhenti berbicara. Tetapi melihat ekspresi Harvey York, dan mereka menjadi lebih meremehkan dan lucu.
Seperti yang diharapkan dari seorang pria yang makan nasi lunak dengan keras. Bab 4587. Hei, apakah kamu melihatnya? Audi A8 itu mungkin edisi terbatas 12 silinder di dunia. Dan plat nomornya sebenarnya 58. Sementara Lulu dan yang lainnya tidak menyukai Harvey York. Mereka berjalan ke tempat parkir untuk mengambil mobil. Pada saat ini, mereka melihat Audi gelap di depan. Dan mereka semua tiba-tiba menjadi bersemangat. Bagi orang-orang ini, di tempat seperti Jinling, mereka dapat dengan jelas memahami apa artinya memiliki nomor plat dengan 5 angka 8. Meski dibandingkan dengan Bugatti Veyron, Lamborghini Gallardo dan mobil lainnya, Audi sebenarnya bukan apa-apa. Tapi ke-58 plat nomor ini jelas bukan sesuatu yang bisa didapatkan orang biasa. Lulu, Linlin dan wanita lain bergegas ke depan dan mulai mengambil gambar dengan mobil. Ayolah, Audi terbatas global semacam ini. Saya khawatir saya tidak dapat membelinya tanpa 4 atau 5 juta. 4 atau 5 juta. Kamu meremehkan Audi. Audi tingkat ini umumnya hanya memenuhi syarat untuk dibeli oleh para pemimpin top di kota. Setidaknya puluhan juta. Bukan apa-apa. Yang paling penting adalah bisa memiliki mobil semacam ini adalah simbol status itu sendiri. Juga, 5 nomor plat 8 ini. Bisakah orang biasa mendapatkannya? Yang muncul di rumah lelang. Setidaknya beberapa juta. Mobil siapa ini? Apakah tidak ada mobil besar atau kecil? Lulu, Linlin dan wanita lainnya semua menoleh ke kiri dan ke kanan. Berharap pemilik mobil segera muncul. Sehingga mereka bisa mengenal Gao Fusway yang sebenarnya. Bahkan bintang besar seperti Lionel Ferreira, yang mengendarai Bentley, terlindas hingga tewas di depan Audi ini. Melihat gadis-gadis itu iri dengan Audi ini, Lionel Ferreira yang tertinggal beberapa langkah langsung kesal. Dia mendengus, "Kalian jangan iri. Orang yang bisa mengendarai mobil semacam ini pasti bukan orang besar, tapi pasti orang besar di Jinling." Pria besar seperti apa yang sangat rendah hati pada hari kerja. Pada dasarnya tidak mungkin bagimu untuk bertemu dengannya secara kebetulan. Hanya mengambil beberapa gambar. Jangan bertemu pemilik mobil sebentar. Semua orang tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Mendengar peringatan Lionel Ferreira, Lulu dan gadis-gadis lain tiba-tiba tampak menyesal. Meskipun mereka semua memiliki wajah selebritas internet dan memiliki sedikit kecantikan, mereka tahu betul bahwa mereka jelas tidak layak untuk pria sebesar itu. Jenis yang tidak akan dilihat orang ketika mereka mencucinya dan mengirimkannya ke tempat tidur seseorang secara gratis. Ayo, Cynthia, ambil Bentley-ku dan aku akan mengantarmu pulang. Sudah larut malam. Tidak mudah naik taksi. Lionel Ferreira melihat semua gadis ketakutan. Dia mendengus dan mulai berpura-pura. Sayangnya Bentley saya tidak sebagus Audi A8 ini yang harganya lebih dari 3 juta. Kamu tidak boleh tidak menyukainya. Mengetahui pikiran Lionel Ferreira, Lulu memutar matanya. Tetapi dia masih mengundang Cynthia Zimmer. Itu benar. Cynthia, ayo pergi bersama. Mampu membawamu pulang. Untuk Lionel, itu dalam perjalanan ke kedua arah. Adapun iparmu, biarkan dia memindai sepeda bersama dan kembali. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengendarai mobil mewah seperti Bentley. Suatu kehormatan baginya untuk bisa melihat dari jauh. Setelah Lulu selesai berbicara, dia melirik Harvey York dengan tatapan jijik. Dia merasa bahwa Harvey York, pria yang sangat malang, mungkin bahkan tidak tahu siapa dua perwakilan Bentley itu. Cynthia Zimmer hanya ingin mengatakan bahwa Audi adalah milik Harvey York. Tapi Harvey York adalah orang pertama yang berbicara. Dan berkata dengan ringan, "Tidak perlu. Kembali saja sendiri. Aku akan membawa pulang Cynthia sendiri."
Bab 4588. Anda memberikan. Dengan apakah mengirimnya? Apakah kamu menggunakan mulutmu? Pada saat ini, Lionel Ferreira benar-benar mencibir Harvey York. Ini malam yang besar. Dua orang berjalan di jalan. Bisakah kamu menyelesaikan masalahnya? Tidak apa-apa bagimu untuk dibunuh oleh seseorang. Cynthia sangat muda dan cantik. Dan dia masih menjadi bintang yang sedang naik daun di industri film dan televisi. Siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaannya? Bahkan jika tidak ada yang terjadi, skandal apa yang terjadi padanya? Bisakah kamu membantunya mengklarifikasinya? Harvey York tersenyum dan berkata, Lionel Ferreira, maaf, Anda salah paham. Saya punya mobil. Lionel Ferreira mencibir. Punya mobil. Ini bukan piala emas Kewell. Kan? Ini bukan untuk menarik orang mati dan abu. Kan? Lionel Ferreira menunjuk ke mobil pemakaman di sisi jalan dengan ekspresi jijik. Lulu, Lin-Lin dan gadis-gadis lain juga mengatakan hei satu persatu. Dan mengambil mobil pemakaman untuk menjemput seorang wanita cantik seperti Cynthia Zimmer. Apakah ada lubang di otak Harvey York? Dan mobil jenis ini sangat sial. Siapa yang mau duduk di dalamnya? Harvey York terlalu malas untuk mengatakan apapun kepada orang-orang ini. Tetapi berjalan ke kursi pengemudi Audi dan berkata kepada Cynthia Zimmer, Cynthia, masuk ke mobil. Oh, kamu masih memakainya. Kamu tidak berhalusinasi dan mengira kamu adalah pemilik Audi, kan? Sama seperti kamu. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu. Lulu melingkarkan lengannya di dada dan tampak sarkastik. Tetapi di tengah kata-katanya, seluruh tubuhnya membeku. Karena Harvey York sudah membuka pintu mobil, masuk dan menyalakan mesin. Di mata semua orang yang tumpul, Harvey York menginjak pedal gas dan pergi. Ketika pergi, kopilot Cynthia Zimmer menurunkan jendela mobil, melambai pada Lulu dan yang lainnya, dan menyesap teh susu kopilot. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Cynthia Zimmer baru saja datang dengan mobil ini. Tindakan ini bisa disebut pembunuhan. Lionel Ferreira, Lulu dan yang lainnya semua melihat pemandangan ini dengan ekspresi kusam. Seolah-olah mereka telah ditampar dengan keras. Dan tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Harvey York sebenarnya pemilik 58 Audi. Apakah dia pria besar yang rendah hati di Jinling? Apa lelucon? Bagaimana itu bisa terjadi? Setelah lamban untuk waktu yang lama, Lionel Ferreira tiba-tiba melompat dan berkata, bagaimana mungkin pemilik mobil mewah seperti itu mengemudi sendiri? Harvey York, bajingan ini, mungkin pengemudi orang besar. Lalu aku mengendarai mobil seseorang dan keluar untuk berpura-pura. Lulu yang sadar dan wanita lain juga terus menganggukkan kepala dan berkata, ya, seharusnya seperti ini. Lionel, kamu harus menemukan cara untuk memberi tahu pemilik masalah ini dan memberi tahu dia apa yang dilakukan pengemudinya di belakang. Kudengar banyak pengemudi mobil mewah akan menggunakan mobil mewah ini untuk menjalankan Didi dan menjemput gadis-gadis. Sebelum saya pikir itu hanya legenda. Seharusnya tidak ada orang yang tidak tahu malu dalam kenyataan. Tetapi saya tidak berharap untuk benar-benar bertemu hari ini. Biar saya katakan, bagaimana bisa seseorang seperti Harvey York mengendarai mobil mewah seperti itu? Ternyata sopir, atau sopir yang mencuri mobil bos. Sekelompok orang hebat dan sekelompok selebriti internet berkumpul, iri dan membenci Harvey York, dan terus mencari berbagai alasan untuk mendiskreditkan Harvey York. Pada akhirnya, mereka mempercayainya sendiri. Mereka mengira Harvey York adalah seorang sopir yang mencuri mobil mewah. Lionel Ferreira bahkan bersumpah untuk memberi tahu pemilik mobil ketika dia menemukan kesempatan. Dia akan memberi tahu Harvey York bahwa jika dia menyinggung Lionel Ferreira,
akhirnya akan lebih menyedihkan daripada menyinggung Damian Huo. Lionel Ferreira menggertakkan giginya. Bab 4589. Kakak ipar. Bagaimana kamu bisa mengendarai mobil mahal seperti itu? Di Jinling Avenue, Cynthia Zimmer menekan tombol di dalam mobil dengan rasa ingin tahu. Menikmati fungsi pijat pada kopilot. Dengan keterkejutan dan kecemburuan di wajahnya yang cantik. Lagi pula, ketika dia keluar dari bandara sebelumnya, dia hanya mengira mobil Harvey York itu adalah Audi A4 biasa dengan harga 2 atau 300 ribu. Tapi sekarang setelah dibahas oleh Lionel Ferreira dan yang lainnya, dia mengerti nilai dari mobil ini. Meskipun dia tahu bahwa Harvey York sangat berkuasa dan kaya, dia juga tahu bahwa Harvey York selalu tidak menonjolkan diri dan tidak akan pernah memamerkan hal-hal seperti itu. Harvey York tersenyum dan berkata, "Saya katakan, saya adalah pengemudi untuk pemilik mobil mewah. Apakah Anda percaya?" Kakak ipar, kamu terlalu banyak. Apakah kamu pikir aku memiliki pikiran yang buruk? Cynthia Zimmer melirik Harvey York dan mendengus. Saya dapat melihat bahwa ada mantel Anda di kursi utama di belakang, serta sandal Anda, termos Anda. Beraninya kamu, seorang pengemudi, memasukkan barang-barang ini ke dalam mobil orang lain. Cynthia Zimmer berpikir sejenak dan berkata, "Kakak ipar, beritahu saya, apakah Anda berterima kasih kepada wanita liar itu karena telah memberikannya kepada Anda? Kakakku meneleponku sebelumnya, dan dia berkata bahwa kamu sangat dekat dengan seorang wanita liar yang bermarga Joyner. Aku ingin memakan nasi lembutnya." Ketika saudara perempuan saya menyebutkan ini, dia mengertakkan gigi. Jelas, Cynthia Zimmer juga memiliki pemikirannya sendiri. Dia merasa bahwa jika Harvey York ingin mencari wanita lain, dia tidak akan mengubah ibu mertuanya. Bagaimanapun, semua orang mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Jadi apa yang membuat malu? Tetapi mencari wanita liar di luar sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika dia menunjukkan gigi dan cakarnya, dia akan berada di kam yang sama dengan saudara perempuannya. Harvey York melihat ekspresi sengit Cynthia Zimmer dan tahu apa yang dia pikirkan dengan jari kakinya. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Kamu, bisakah kamu menumbuhkan otakmu? Apakah kamu menganggap serius kata-kata marah yang dikatakan kakakmu? Jika aku benar-benar memiliki wanita liar, apakah aku akan cukup bodoh untuk mengendarai mobil yang dia kirim untuk menjemputmu?" Cynthia Zimmer mengangguk dan berkata, "Ya, itu benar. Dan tidak ada parfum wanita lain di mobil ini. Jadi seharusnya aman." Setelah mengatakan itu, dia berkata lagi, "Lalu bagaimana kamu mendapatkan mobil ini? Kamu tidak membelinya, kan? Kamu bisa membeli mobil. Tapi nomor plat ini jelas bukan sesuatu yang bisa kamu beli dengan uang." Harvey York tersenyum dan berkata, "Saya membantu seorang teman. Dan dia melemparkan mobil kepada saya dan menyuruh saya mengemudi dulu. Saya baru saja datang ke Jinling. Dan saya terlalu malas untuk membeli mobil. Jadi kendarai saja. Ketika kamu pergi nanti, kamu bisa mengembalikan mobil itu ke orang lain." "Saya mengerti." Cynthia Zimmer tampak berpikir. "Namun, saudara ipar, apa yang telah kamu lakukan untuk membantu orang lain? Bisakah mobil semacam ini diberikan kepadamu?" Harvey York berkata dengan ringan. Dia dikutuk oleh seseorang. Dan dia penuh dengan roh jahat. Dan dia akan mati dalam beberapa menit. Aku pergi untuk membantunya mematahkan kutukan itu. Dan medium tempat dia dikutuk adalah mobil ini. Jadi dia tidak berani mengendarainya. Kutukan. Mengambil tindakan. Cynthia Zimmer tampak bersemangat. "Kakak ipar. Sudah lama sejak Anda bertemu. Dan Anda telah berubah dari master seni bela diri menjadi master feng shui. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu?
Kakak ipar, bisakah kamu mengajariku? Harvey York berkata dengan penuh minat. Apa? Tidakkah menurutmu aku membodohi orang? Orang tuamu sama sekali tidak percaya kata-kataku. Bahkan kakakmu tidak percaya. Bab 4590. Memotong. Cynthia Zimmer tampak meremehkan. Mereka sudah lama sekali. Tidak hanya buta, tetapi juga buta. Di Laut Cina Selatan. Di Bakut. Di Mordu. Di perjudian Hong Kong. Di Galicia. Berapa banyak hal yang telah Anda lakukan untuk mereka? Apakah mereka tidak memiliki tujuan di hati mereka? Dan aku juga percaya pada kemampuanmu, ipar. Bahkan jika kamu tidak memiliki yayasan atau koneksi di Jinling. Tetapi selama kamu datang, kamu akan segera memilikinya. Harvey York berkata ringan. Kalau begitu, apakah Anda percaya apa yang dikatakan Lionel Ferreira malam ini? Atau apa yang saya katakan? Cynthia Zimmer terkejut sesaat. Tetapi dia mengangguk dan berkata, saya percaya apa yang Anda katakan, saudara ipar. Tapi Lionel Ferreira, saya tidak ingin menyinggung perasaannya untuk saat ini. Jika dia benar-benar ingin mengambil 5 juta saya akan memberikannya kepadanya. Selama kamu berhasil memenangkan pemeran utama wanita dalam drama itu, semuanya mudah dikatakan. Jelas, Cynthia Zimmer bukan anak berusia 3 tahun. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Harvey York menyelesaikan masalah. Tapi sekarang setelah saya tenang, saya bisa mengerti bahwa jika Lionel Ferreira benar-benar cakap, dia tidak perlu berlutut di tanah dan memohon pada Damian Huo sekarang. Oke, kakak ipar, berhenti membicarakan ini. Cynthia Zimmer tampak bersemangat saat ini. Datang dan tunjukkan wajahku dan lihat apakah aku akan mendapat keberuntungan baru-baru ini. Jelas, dia berarti sesuatu lagi. Harvey York sangat tidak bisa berkata-kata pada tanda vitalitas muda Cynthia Zimmer, tetapi masih meliriknya dengan enggan. Kemudian alisnya sedikit berkerut. Yintang Cynthia Zimmer berubah menjadi merah, yang memang merupakan tanda bunga persik. Tetapi masalahnya adalah ada sedikit warna hitam di bunga persik. Kesengsaraan bunga persik. Harvey York tidak mengerti bagaimana Cynthia Zimmer dapat mengalami bencana bunga persik di usia yang begitu muda. Tetapi dia masih sedikit terganggu. Dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke George Zabel. Memintanya untuk menyelidiki orang-orang yang telah melakukan kontak dengan Cynthia Zimmer baru-baru ini. Meski saat ini dirinya dan Mandy Zimmer sedang dalam keadaan buntu, Harvey York tidak akan menyaksikan kecelakaan Cynthia Zimmer tanpa daya. Sementara keduanya berbicara dan tertawa, mobil melaju ke komunitas tempat villa keluarga Zimmer berada. Harvey York berpikir sejenak dan berkata, Cynthia, apakah kamu benar-benar menginginkan pahlawan wanita dari film dan televisi Jinling? Cynthia Zimmer berkata, tentu saja. Kalau tidak saya tidak akan memberikan wajah Lionel Ferreira. Hanya saja pria itu sangat membual. Tuhan tahu apakah dia bisa mengatasinya. Jelas. Cynthia Zimmer kembali sadar. Dia tidak hanya tidak percaya bahwa Lionel Ferreira akan dapat menyelesaikan pengepungan. Tetapi dia juga ragu apakah dia bisa menangani pemeran utama wanita. Harvey York tersenyum dan berkata, jika Anda tertarik, lakukanlah. Tidak ada yang perlu bertanya. Saya percaya bahwa dengan kekuatan Anda dapat dengan mudah mendapatkan wanita nomor 1 ini. Cynthia Zimmer membuat potongan, memutar matanya, dan berkata, kakak ipar, jika Anda mengatakan bahwa Anda adalah pemilik film dan televisi Jinling, maka saya akan mempercayai kata-kata Anda. Harvey York berkata dengan ringan. Jika Anda mau, saya bisa, mungkinkah? Cynthia Zimmer mendengus. Jangan kira aku tidak tahu. Pemilik Jinling Film and Television adalah Santiago Luo dan istrinya.
Itu keluarga Luo yang tersembunyi. Jika kamu bisa menjadi bos di belakang layar film dan televisi Jinling, aku bersumpah, aku akan. Cynthia Zimmer tinggal untuk waktu yang lama. Tidak tahu harus bersumpah apa. Beri aku pelajaran yang bagus, syuting yang bagus, dan jangan memikirkannya setiap hari. Semuanya kacau. Mengerti? Harvey York tersenyum ringan, yang merupakan panggilan untuk membangunkan Cynthia Zimmer. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.